saya Sultan Azkar, CDP Angkatan 7 Kabupaten Seriangun. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah SDN 2627/7 jenis 1 yang bernama Bapak Muhammad Kafir SPBD. Baik, Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, di sini saya akan melakukan tugas modul saya, modul 3.1 guru pemula, yaitu mewawancarai kepala sekolah tentang dilema etika di bidang agama. Baik Pak, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu Pak, bagaimana kabarnya Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu yang penting ya. Full. Itu yang penting Pak. Menurut Bapak selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan menunjukkan moral Islam Bapak? Kalau untuk mengidentifikasi dilema etika di sekolah review karena kita sudah tahu kalau untuk identifikasi berarti antara yang memang sesuai dengan aturan dan yang tidak sesuai. Iya. Tapi kalau untuk mengidentifikasinya karena sudah jelas antara yang salah dan yang benarnya, kita secara langsung ataupun secara sikap ataupun perbuatan daripada personil kita nampak seandainya melanggar aturan, yaitu tentang kedisiplinan, kehadiran ataupun tentang kegiatan yang tidak ikhlas, kalau tidak sesuai ataupun tidak sama dengan disiplin sekolah, berarti itu sudah jelas sudah masuk di dalam dilema etika yang tidak baik. Jadi dari situ kita tidak bisa tahu mana yang sifatnya dilema etika yang baik, mengidentifikasinya dan yang tidak baiknya tidak nampak secara mata langsung ataupun secara sikap daripada personil sekolah. Berarti Pak, dilema etika ini Bapak mengidentifikasinya dari melanggar aturan ya, dari disiplin kelas, waktu mengajar. Di sini apabila guru itu melanggar aturan, berarti itu sudah agak melanggar dari disiplin dilema etika kan? Iya. Kalau menurut Bapak lagi, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bapak mengambil keputusannya Pak? Mengambil keputusan yang mana Dua keputusan itu saya saling benar, sama-sama benar. tapi dalam satu waktu yang bersamaan. Iya Pak. Jadi bagaimana harus mengambil Kebijakan nih Pak. dalam tindakannya. Iya. Ya, kalau seandainya itu terjadi, kita lihat dulu tujuan daripada kepentingan itu, apakah memang sifatnya tidak bisa diwakilkan atau sifatnya memang sangat penting. Mungkin kita bisa memberikan kebijakan untuk mengambil salah satu yang memang dianggap sangat penting. Tapi kalau umpamanya kepentingan itu masih bisa diundur, masih bisa dilakukan di waktu yang lain, tidaknya 1 jam ke depan atau diundur 1 jam ke belakang, itu berarti kan selaku kepala sekolah harus lebih mengutamakan kewajiban tugas di sekolah. Nah, itu. Tapi kalau seandainya memang penting, seperti mungkin ada keluarga yang sakit, ada orang tua yang sakit, otomatis yang membedakan boleh melakukan atau meninggalkan sekolah dengan untuk mengambil kepentingan di luar sekolah. Berarti bisa dikatakan kondisi lah ya, kalau benar-benar penting itu Pak, berarti boleh meninggalkan sekolah. Kalau masih bisa diundur, berarti laksanakan tugas dulu Pak ya. Itu langkah-langkahnya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dan mengambil keputusan atas kasus tersebut? Kalau hal yang efektif untuk mengambil keputusan tadi, keputusan yang dan mengambil keputusan kasus dilema dilema yang etika di sama kepentingan. iya.
Kalau hal yang efektifnya, yang paling tidak kita mengasih masukan ataupun pendapat ataupun mungkin ada istilahnya dialog antara kami dengan personil yang bersangkutan, mengisi arahan ataupun juga berbagi pendapat dari yang bersangkutan mengenai kepala sekolah. Kalau bisa jangan pembentukan waktu yang akan dilakukan untuk kedua kegiatan yang bersifatnya saling berkepentingan. Kalau bisa tidak ada yang namanya benturan kepentingan. Benturan kepentingan ya, kalau bisa yang berbenturan Pak ya, harus bisa menjaga ya Pak ya. Menjaga, harus bisa membagi waktu, Iya. harus bisa menggeser waktu, jangan ada benturan kepentingan. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak Pak dalam mengambil keputusan Pak, terutama kasus di rumah ini Pak, di rumah kita. Kalau tantangan sudah jelas. Pertama, kadang-kadang kita sudah sepakat dengan apa yang sudah kita sepakati daripada aturan, kadang-kadang masih juga ada benturan ya. masih ada juga terbentur, entah sengaja atau tidak sengaja kita tidak tahu. Apakah itu memang hilap atau memang benturan itu memang sifatnya sangat penting. Nah, kadang-kadang masih sering ada Tantangan ini Pak. tantangan. Ya, yang benturan sangat penting tadi Pak ya, jadi suatu tantangan gitu ya. Apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus ketika di rumah tadi Pak? Apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu Pak untuk menentukannya ya Pak? Kadang-kadang kalau memang dianggap sudah sifatnya sangat kritis, memang kadang-kadang ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, dipanggil, dilakukan masukan, nasihat ataupun pembinaan. Nah, jadi kedepannya jangan sampai lagi hal-hal yang sifatnya benturan itu terjadi, karena bagaimanapun dimanapun sudah jelas kita sebagai tenaga pendidik ataupun pendidikan sudah bertanggung jawab di sekolah, otomatis harus diutamakan dulu sekolah. Berarti jadwalnya Bapak panggil Pak ya, ada waktu-waktu tertentu panggil gurunya Pak ya untuk menyelesaikan masalah itu. Prosedur apa yang Bapak jalankan untuk menyelesaikan masalah dilema etika tersebut Pak? Kalau prosedur tidak ada yang lebih khusus, paling tidak cuma kita harus saling pengertian, saling memahami, saling menghormati, saling menghargai. Itu saya menghormati, menghargai, pengertian Pak ya, gitu ya. Adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak dalam kasusnya Pak? Faktor-faktor mempermudah, alhamdulillah setiap kasus bisa kita selesaikan secara kebersamaan, musyawarah, dan juga yang kita kasih masukan bisa menerima, bisa bergabung. Akhirnya hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Bermusyawarah Pak ya, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Pak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran yang dapat Bapak ketik dari pengambil keputusan kelima Bapak, pelajaran yang dari diskusi kita hari ini yang Bapak ambil pelajarannya apa jadi Bapak? Pelajarannya yang pertama kita lebih mengedepankan musyawarah kebersamaan, dan juga saling menghargai, saling menghormati. Karena kalau tidak saling, maka kita akan sifat ingin menang sendiri, ada egoisme di dalam struktur atau juga pemimpinan kita, antara atasan, bawahan, saling menghargai, saling menghargai, insya semuanya bisa selesaikan dengan keadaan yang kepala dingin dan tidak. Berarti pelajarannya Bapak itu dari kita bermusyawarah, menghargai, menghormati, kepala dingin Pak ya, segala
sehingga dapat menyelesaikan masalah. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin cukup sekian wawancara ini. Terima kasih juga atas waktunya Pak. Semoga Bapak selalu sehat-sehat Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sultan Azkar, CGP Angkatan 7, Kabupaten Salangun. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang pujukan moral dan dilema etika bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Al-Qasari. Pak, Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Baik. Baik Pak, di sini saya akan bertanya sedikit tentang dilema etika dan dilema moral yang ada terjadi di sekolah Bapak Pak. Baik Pak, di sini saya ingin bertanya Pak, menurut Bapak selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD yang Bapak pimpin, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral di sekolah Bapak Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk dilema etika yang berada di sekolah SD 52 Jernih 2, banyak kejadian-kejadian yang di luar daripada tingkah laku anak-anak, sehingga banyak yang membuat guru kesal di dalam melaksanakan tugasnya mengajar di sekolah. Oh, baik, berarti Pak yang terjadi itu etika dilema moral itu tentang tingkah laku anak-anak yang membuat murid-murid itu menjadi kesal ya. Ya, Baik, menurut Bapak selama menjadi kepala sekolah Pak, bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? untuk mengambil keputusan tersebut, anak-anak yang bermasalah itu dipanggil, kemudian diberi nasihat, diajarkan cara beretika, bergaul, kemudian berbicara di depan guru maupun di depan teman-temannya. Berarti Pak dipanggil Pak ya, dinasihat Pak, supaya dia memahami bahwa tata krama itu Pak ya, tentang guru Pak ya. Baik, selanjutnya Pak, menurut Bapak langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak tentang yang hal terjadi tadi Pak? Langkah-langkah itu tadi, anak yang bermasalah dipanggil ke kantor, kemudian diberi nasihat oleh guru yang bertugas sebagai piket pada hari itu, memberi nasihat kepada anak-anak itu supaya jangan mengulangi atau berbuat yang kurang baik di dalam sekolah maupun di dalam kelas. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu tersendiri Pak? Hal yang sangat efektif adalah anak tersebut kita beri nasihat untuk tetap sopan, disiplin, dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan tersebut. Baik, Pak. Hal-hal yang menjadi tantangan selama Bapak mengambil keputusan tersebut Pak, kiranya adakah Pak? Ada tantangan. Salah satu daripada anak tersebut, anak tidak mau dihukum sendiri, dia malah menyalahkan kepada orang lain. Kemudian juga ada juga dari wali murid, banyak menganggap anaknya bahwa di rumah baik, tapi ternyata di sekolah kurang baik, sehingga itu menjadi tantangan bagi kami di sekolah untuk mengatasi itu. Baik Pak. Apakah dari kasus-kasus tersebut Bapak mempunyai jadwal Pak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Pak? Untuk jadwal memang tidak ada, tapi ketika ada permasalahan kami langsung memproses yang bermasalah tersebut dengan bersama-sama guru dan wali murid. Baik Pak, selanjutnya adakah seorang atau faktor-faktor Pak yang dapat membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam menyelesaikan masalah tersebut Pak? Ada dari guru, kemudian komite, dan masyarakat sekitar. Baik. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan selama menjadi kepala sekolah ya Pak?
pelajaran diantaranya yaitu pelajaran agama, kemudian PPKN, kemudian juga semua pelajaran dapat diambil, tapi salah satunya yang titik beratkan di agama. Karena di agama itu termasuk ada akhlak, etika, moralnya. Baik Pak, terima kasih Pak wawancara kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Azkar, CGP Angkatan 7, Kabupaten Selengun. Pada kali ini saya akan melakukan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual yang mana akan mewawancarai kepala sekolah. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah SDN 026 Semurung. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Sehat Bu? Sehat. Baik Bu, di sini saya akan mewawancarai tentang permasalahan dilema etika dan wujudan moral selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah. Ya. Baik, di sini saya ingin menanyakan Bu, menurut Ibu selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan wujudan moral gitu lah Ibu? Baik. Saya menjadi kepala sekolah di SD 26 ini sudah masuk tahun yang keempat, yaitu yang diangkat dari tahun 2018 kemarin. Untuk mengidentifikasikan masalah ini masalahnya ini sangatlah banyak, tapi saya garis besar saja. Cara saya mengidentifikasikan kasus atau permasalahan yang terjadi di sekolah saya ini atau sekolah yang saya pimpin ini, yaitu saya melihat tingkat permasalahannya atau kasusnya. Kadang-kadang kasusnya itu datangnya dari guru. Masalahnya itu kadang-kadang datangnya dari guru. Ada guru yang terlambat, kadangnya datang. Ada guru yang tidak bermasuk ke kelas. Itu kasus yang dari guru. Kemudian ada juga yang kasusnya datang dari siswa. Siswa juga seperti itu, sebagaimana yang sudah ditentukan peraturan yang ada di sekolah bahwa ketentuan masuk misalnya. Siswa itu kadang ada yang terlambat, jadi disesuaikan dengan tingkat permasalahannya atau kasusnya. Kadang-kadang juga ada yang dari orang tuanya kan mendatangi pihak sekolah. Gara-gara tidak senang terhadap permasalahan yang diberikan oleh gurunya, datang orang tuanya sekolah. Jadi cara mengidentifikasikan kasus itu bermacam-macam, dilihat dari tingkat permasalahannya atau kasusnya. Berarti Bu bisa dilihat dari tingkatnya Bu ya, dari kasus yang Iya. dari guru, bisa dari siswa, dan bisa dari orang tua. Iya. Baik, menurut Ibu lagi, selama Ibu menjalankan keputusan tersebut di sekolah, kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama atau bersama yang mengandung nilai kebajikan dalam Ibu. Semua kasus itu sama-sama benar, tapi bertentangan. Oh baik. Kalau saya cara memutuskannya kasus tersebut atau permasalahan tersebut, pertama saya beri nasihat. Baik itu siswa maupun guru, saya beri dulu nasihat atau teguran kepada siswa atau guru. Kemudian yang kedua, seandainya penyelesaian secara nasihat atau teguran tersebut masih tetap terulang, saya akan memberi peringatan. Jadi dua cara saya dalam memutuskan suatu kasus. Contohnya kemarin yang terjadi di pegawai saya atau tendik, padahal kemarin kami sudah rapat tugas pegawai perpus ini, kemudian tugas pelayan ini. Tapi apakah dia memang lupa apa bagaimana? Masih juga ada kelalaiannya dalam menjalankan tugas. Maka saya berilah suatu catatan.
Nah, dengan insya Allah dengan adanya catatan ini tugas kamu pelayan, ini tugas kamu pegawai perpus, nah, kerjakan, selesaikan tugas kamu masing-masing. Nah itu. Berarti cara ibu berarti ada dua yang memberi nasihat dan peringatan. Iya. Menurut ibu lagi bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa ibu lakukan selama ini bu? Selama ini ya selama permasalahan itu bisa diselesaikan di sekolah. Ya diselesaikan di sekolah, saya sendiri selaku kepala sekolah yang menyelesaikannya. Tapi setahu saya untuk permasalahan atau kasus yang terjadi di sekolah ini tidak pernah saya melibatkan pihak kedua ataupun keluar dari sekolah ini. Tapi masalahnya mudah-mudahan bisa terselesaikan. Berarti langkah-langkahnya ibu menyelesaikan di dalam lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah. Nah, itulah. Hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika, bu? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan itu bisa saya lakukan dengan musyawarah. Musyawarah itu kerjasama dengan baik antara si pelaku masalah tadi, berjanji dengan si pelaku masalah itu jangan lagi diulangi, karena dengan adanya kerjasama yang baik insya Allah hubungan terjalin dengan baik. Berarti ibu untuk mengambil keputusan itu ibu melakukan musyawarah ya? Iya, harus musyawarah. Selanjutnya apa saja yang menjadi tantangan ibu dan mengambil keputusan ini bu? Kalau untuk tantangan ya sangatlah banyak kan. Setelah kita buat suatu keputusan kadang tuh ada B kan, cakap-cakap atau omongan-omongan di belakang. Padahal kita sudah musyawarah untuk menentukan suatu hasil atau keputusan. Nah, tapi yang namanya manusia ya itulah adanya. Baik. Dalam ibu mengambil keputusan tersebut, adakah jadwal tertentu bu waktu ibu menyelesaikannya bu? Ya apa diselesaikan pada saat itulah. Misalnya terjadinya pada pagi hari perkelahian antara siswa dengan siswa, ya diselesaikan pada saat itulah, tidak ditunda-tundakan. Karena kalau ditunda-tundakan atau diundurkan takut ada efek lain lagi. Nah, jadi sesuai dengan ketentuan lah kan. Berarti tidak ada jadwal-jadwal tertentu bu ya? Tidak, sesuai dengan tingkat kejadian ya, kan. sesuai dengan kejadian langsung bu ya? Langsung baik. diselesaikan. Prosedur apa yang ibu jalankan untuk menyelesaikan permasalahan di Lima Etika tersebut bu? Prosedurnya itu prosesnya ya. Prosesnya kan macam-macam. Kalau bisa diselesaikan secara baik, ya selesaikan dengan baik. Kalau tidak diselesaikan dengan baik, ya bagaimana caranya ya supaya masalah ini selesai. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan bu? Ada. Misalnya saya ada kerja yang lain atau ada tugas yang lain yang harus saya selesaikan, saya kadang tuh minta bantu dengan ini guru piket untuk menyelesaikannya. Seandainya ada terjadi permasalahan terhadap siswa. Tapi kalau permasalahannya terjadi dengan guru, saya tidak pernah untuk melibatkan guru piket, tapi yang menyelesaikannya tetap saya sendiri. Berarti ibu melibatkan kalau yang terjadi siswa, ibu melibatkan guru piket. Kalau antara guru sama guru itu ibu sendiri menyelesaikan. Iya, saya sendiri. Dari semua hal yang ibu sampaikan tadi bu, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dan dari pengalaman ibu mengambil keputusan di Lima Etika bu? Pembelajarannya ya saya dapat mengetahui tidaklah mudah menjadi seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Kenapa? Karena kita semua ini adalah pemimpin. Guru pemimpin terhadap siswanya, kepala sekolah pemimpin terhadap guru dan siswanya. Nah, jadi tugas-tugas yang telah kita emban, kita harus bertanggung jawab, jangan sampai kita lalai. Baik bu, terima kasih bu, dan terima kasih juga atas waktunya telah untuk
sudi saya wawancarai tentang dilema etika dan budi kemoral. Terima kasih. Anak.